Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Eh, Pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai perkembangan penggunaan alat hitung di Dusun Karet, Pleret Batul. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasan Rashid dengan NIM 22000181068 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tujuan videonya dan mengenai pengenalan narasumber, dilanjutkan dengan pengenalan dan waktu penggunaan alat hitung itu sendiri. Yang pertama yakni tujuan dari video ini adalah agar kita lebih mengapresiasi perkembangan penggunaan alat hitung di daerah kita masing-masing. Yang selanjutnya yakni pengenalan narasumber. Perlu diketahui sebelumnya bahwa informasi yang saya dapatkan ini berdasarkan wawancara singkat dari narasumber-narasumber yang merupakan warga asli Dusun Karet dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Informasi dapat berbeda-beda dikarenakan terbatasnya narasumber yang saya wawancari, dan juga latar belakang narasumber juga dapat menjadi faktor perbedaan informasi dikarenakan tidak semua narasumber berasal dari keluarga kaya. Pengenalan narasumber. Narasumber yang pertama yakni Ibu Samilah SPD. Beliau berumur 48 tahun dan juga merupakan guru yang diamanahi sebagai bendahara administrasi di sekolah. Selanjutnya Ibu Samiasih berumur 40 tahun, seorang ibu rumah tangga. Yang selanjutnya adalah Ibu Wira. Beliau berumur 66 tahun dan bekerja sebagai pedagang kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya yakni pengenalan alat dan waktu penggunaan alat hitung. Saya akan membaginya menjadi dua rentang tahun, yakni pada yang pertama tahun 1970 sampai 1990. Tentang tahun ini sebenarnya alat sempoa sudah mulai diperkenalkan dan sudah mulai digunakan oleh masyarakat, terutama di daerah perkotaan. Namun untuk di daerah pedesaan hanya beberapa orang saja yang dapat memiliki akses pada alat hitung sempoa. Contohnya hanya pekerja negara dan juga pegawai bank saja yang dapat memiliki akses pada sempoa. Lalu muncul pertanyaan, mengapa tidak semua orang memiliki akses pada waktu itu? Berdasarkan wawancara yang saya lakukan, berikut adalah rangkuman dari jawabannya. Yang pertama, yakni ada jumlah alat yang terbatas. Dan selanjutnya juga alat hitung sempoa pada saat itu terbilang mahal dan mewah, sehingga tidak semua orang memiliki akses untuk melakukan perhitungan menggunakan alat sempoa. Nah, kalaupun jika ada seseorang yang ingin menggunakan alat tersebut, maka orang tersebut harus membayar semacam biaya sewa untuk menggunakan alat sempoa yang pada waktu itu cukup mahal untuk warga masyarakat di Dusun Karet. Lalu metode alternatif yang digunakan pada saat itu adalah masyarakat kebanyakan menggunakan metode perhitungan dengan metode penalaran atau awangan dengan alat bantu seadanya dengan hitungan yang terbatas. Pada saat itu, alat bantu yang digunakan biasanya dapat berupa beras atau biji jagung, juga dapat berupa kerikil atau lidi yang dihitung satu persatu. Nah, alat-alat tersebut atau benda-benda tersebut perlu digunakan sebagai permisalan.
Jadi pada contoh kasusnya semisal satu biji jagung atau satu kerikil diibaratkan dengan nilai 10. Maka orang yang menghitung tinggal menghitung jumlah biji jagung atau kerikil dan nantinya tinggal menambahkan angka 0 di akhir perhitungan, sehingga warga masyarakat lebih mudah dalam melakukan perhitungan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk keberadaan alat hitung ini sendiri karena hanya berupa jagung dan juga kerikil, maka dapat ditemukan di sekitaran kita. Selanjutnya dari tahun 1990 sampai sekarang. Pada tahun 1990 akhir, alat bantu sempoa mulai ramai digunakan oleh masyarakat biasa dari dusun karet. Namun di dusun karet yang ramai atau yang familiar menggunakan sempoa biasanya berprofesi sebagai pegawai gang atau petugas administrasi di kecamatan dan juga bendahara desa. Kemudian pada tahun 2000-an kalkulator listrik mulai digunakan. Pada tahun ini kalkulator hanya bisa melakukan perhitungan biasa, contohnya seperti tambah, kurang, bagi, dan kali. Kalkulator pada tahun ini belum bisa melakukan perhitungan fisika yang kompleks. Pada tahun ini juga penggunaan handphone untuk alat bantu hitung atau alat hitung juga ramai digunakan di dusun karet. Sebagai ilustrasi, handphone ya. Baru pada tahun 2008, akses kalkulator fisika dapat dirasakan oleh masyarakat di dusun karet dan juga banyak pelajar yang menggunakan kalkulator fisika untuk melakukan atau membantu dalam belajar. Yang familiar menggunakan kalkulator fisika biasanya seorang pelajar atau mahasiswa. Hingga sekarang mayoritas masyarakat dusun karet banyak menggunakan handphone dalam melakukan kegiatan perhitungan. Meskipun begitu, masih banyak juga warga di dusun karet yang menggunakan kalkulator fisik dalam kegiatan yang berhubungan dengan hitungan karena merupakan sebuah kebiasaan sejak dulu atau karena lebih ringkas saja dalam melakukan kegiatan hitungan dan pengisian waktu. Sekian video dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum